and Emergency Management Protocol for Acute Coronary Syndrome yang akan disampaikan oleh Dr. Vienna Rossi Marina, SPJP. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan CV Dr. Vienna. Mohon izin untuk share screen. Ya, Dr. Vienna Rosimarina, SPJP, lahir pada 17 Maret 1986. Ini untuk kontak beliau. Beliau merupakan lulusan dari Universitas Indonesia untuk Fakultas Kedokteran pada tahun 2009. Kemudian juga pernah mengikuti kardiologis ya di UI pada tahun 2015. Kemudian Emergency and Intensive Cardiovascular Care Fellowship Program Indonesian Intensive and Acute Cardiac Care di Harapan Kita pada tahun 2019. Kemudian juga Interventional Cardiology Fellowship Program Indonesian Society of Interventional Cardiology di Harapan Kita pada tahun 2021. Kemudian Dr. Vienna juga sering mengikuti workshop. Nah, ini beberapa workshop yang ditampilkan ya. Kita lihat dari berbagai negara, mulai dari Europe Society of Cardiology pada tahun 2012 untuk workshop ACCA, kemudian di Kuala Lumpur, Asia Pasifik, ya. Ini sepertinya tidak dapat saya bacakan satu persatu karena terkait dengan waktu. Kemudian beliau saat ini bekerja sebagai kardiologis di ICCU RS Harapan Kita sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. Kemudian juga pernah sampai sekarang masih juga sebagai staf di Departemen Kardiologi dan Vaskular di FKUI sejak tahun 2017 dan pernah bekerja di Rumah Sakit Koja Jakarta ya sebagai General Cardiologist pada tahun 2016 sampai 2017. Nah, sangat berpengalaman ya. Jadi langsung saja Bapak Ibu kita panggilkan Dr. Vienna. Untuk waktunya penyampaian sampai dengan pukul 14.30 dan akan langsung dilanjutkan dengan sesi tanya jawab selama 15 menit sampai dengan pukul 14.45. Kepada Dr. Vienna, waktunya saya persilakan. Terima kasih Ibu Ibu Helda, maaf atas perkenalannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang sudah berkenan mengajak saya untuk ikut berpartisipasi pada acara yang saya yakin amat sangat bermanfaat buat kita semua. Baik, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh Apakah slide-nya sudah terlihat? Maaf. Sudah, Dok? Oh ya, oke. Suaranya juga sudah terdengar ya tadi ya? Tadi sempat hilang ya, Dok? Oh, sempat hilang. Oke, Ya, sorry. Tadi ada perbedaan. Oke, baik. Kalau sudah terlihat, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja. Jadi, saya ditugaskan untuk menyampaikan mengenai emergency management for acute coronary syndrome. Kebetulan ini cukup banyak materi yang akan tercover di sini. Jadi kalau saya bicaranya agak terlalu cepat, mohon diingatkan oleh Ibu Helda. Dan kalau misalnya nanti waktunya juga sudah mepet, juga mohon disampaikan karena ya lumayan agak banyak nih materinya. Jadi kita akan bicara tentang diagnosis cepat dari akut coronary syndrome atau sindrom koroner akut. Kemudian kita akan membedakan bagaimana karakteristik EKG pada kasus yang non-STEAC. Jadi non-STEAC itu yang sama dengan non-STEMI atau yang STEAC. STEAC itu adalah yang STEMI. Jadi kurang lebih sama. Terminologinya kadang-kadang suka tertukar antara STEMI dengan STEAC, tapi sebenarnya sama, dan non-STEAC dengan non-STEMI. Kemudian ada beberapa EKG baik yang khas ya, yang tipikal atau yang atipikal, yang tidak khas, yang kadang-kadang kita suka terkecoh. Jadi mungkin nanti kita bisa lihat contohnya. Dan yang terakhir mengenai manajemen terutama pertolongan pertama untuk ACS. Nah, kita tahu sebenarnya ACS itu merupakan suatu sindrom yang meliputi tadi STEMI, non-STEMI, ataupun unstable angina pectoris.
Jadi sebenarnya patofisiologinya adalah terjadinya plak rupture atau ruptur dari plak aterosklerosis yang terdapat di arteri koroner sehingga mengakibatkan tertutupnya lumen. Jadi ini kalau ini pembuluh darah, jadi ini ada lumen pembuluh darah yang tempat darah mengalir. Karena ada ruptur plak, maka dia terjadi oklusi atau tertutup secara akut, bisa total oklusi seperti ini. Jadi seluruh lumen pembuluh darahnya benar-benar tertutup. Kita sebut nanti sebagai suatu STEMI karena gambaran EKG-nya ada suatu ST elevasi. Sementara kalau tertutupnya parsial hanya sebagian, maka bisa tergolong antara non-STEMI atau unstable angina pectoris, di mana nanti EKG-nya kita tidak temukan ST elevasi, mungkin ada ST depresi, mungkin juga normal, atau ada perubahan gelombang T. Yang jelas membedakan antara non-STEMI dengan uap ini adalah dari biomarkernya saja. Sementara kalau dari EKG kita tidak bisa membedakan antara non-STEMI dengan uap. Nah, jadi tadi karena suatu spektrum di mana dari uap menjadi NSTACS, jadi NSTACS ini sebenarnya terdiri dari non-STEMI dan uap. Jadi NSTACS menjadi STEMI itu merupakan suatu spektrum, sehingga kalau kita telat untuk mendiagnosis, kemudian kita jadinya telat menata laksana, tentunya akan berprogresi. Dari yang awalnya hanya suatu NSTACS bisa menjadi STEMI dan akhirnya bisa mengakibatkan cardiac arrest yang diawali dengan malignan aritmia. Jadi memang ACS spektrum itu presentasi klinisnya sangat luas dari yang awalnya ada yang asimptomatik atau bahkan gejalanya minimal, ada yang datangnya sudah dengan chest pain atau nyeri dada, ada yang nyeri dadanya persisten tidak bisa hilang, bahkan ada yang datang sudah terburu jatuh ke shock kardiogenik, acute heart failure, atau bahkan cardiac arrest. Nah, jadi disinilah peran kita semua sebagai frontliner untuk bisa mendeteksi secara lebih dini, supaya kita bisa mendeteksi itu sebenarnya sebaiknya pada kondisi unstable angina sebelum terjadi STEMI, sehingga kita bisa mencegah terjadinya STEMI dan kematian akibat sindrom koroner akut. Nah, jadi pada guideline yang terbaru kita kalau di harapan kita dan Indonesia kiblat utamanya memang panduan dari Eropa ya. Jadi ini ada yang paling baru di tahun 2023 baru launching di bulan Agustus. Jadi kalau untuk kita membantu mendiagnosis dari ACS ya kita harus pertama perhatikan apakah ada abnormal EKG. Kemudian apakah ada konteks klinisnya yang terkait dan kita lihat kestabilan dari pasien. Dan kalau misalnya kita sudah bisa mendiagnosis suatu ACS, maka kita pikirkan dulu apakah butuh manajemen invasif. Jadi manajemen invasif ini kalau untuk kasus STEMI adalah primary PCI, kecuali tidak bisa kita lakukan berarti kita lakukan fibrinolitik. Kalau dia non-STEAX, jadi uap ataupun non-STEMI, kita harus lihat risiko. Risikonya yang very high risk, kalau ia harus segera immediate angiografi dalam kurang dari 2 jam, tapi kalau yang high risk idealnya kurang dari 24 jam. Dan tentunya karena kita tahu ya apalagi di Indonesia ini cath lab, ruang kateterisasi nggak semuanya tersedia di seluruh provinsi atau kabupaten, sehingga tentunya farmakoterapi yaitu obat-obatan sangat berperan penting, sehingga step ketiga kita harus pikirkan antitrombotik yang paling cocok buat pasien. Tentunya harus kombinasi untuk aspirin dengan golongan P2Y12 inhibitor, kemudian ditambahkan dengan antikoagulan bisa UFH, heparin, enoxaparin, LMWH, bivalirudin kita nggak punya di Indonesia atau fondaparin dan fondaparin kita punya di Indonesia. Jadi inilah modalitas secara general apa saja manajemen yang akan kita berikan kepada pasien dengan ACS. Nah, kita mulai dulu dari bagaimana kita merespon pasien yang datang dengan keluhan nyeri dada. Jadi kita tahu bahwa nyeri dada ini merupakan keluhan yang paling sering dikeluhkan oleh pasien terkait dengan ACS. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan pasien atau menemukan pasien dengan nyeri dada, maka kita juga harus lihat bagaimana probabilitas dari ACS atau probabilitas terjadinya kematian. Apakah pasien itu sempat ada episode arrest kardiorespirasi, pernah sinkop,
ada sesak nafas atau ada aritmia, tentunya menjadi warning bagi kita bahwa pasien-pasien seperti ini memiliki probabilitas kematian yang tinggi atau probabilitas ACS yang tinggi. Yang lebih rendah adalah pasiennya masih kompos mentis, masih pernapasannya normal, dan irama jantungnya juga normal. Untuk konteksnya, kita itu berdasarkan risiko penyakit kardiovaskular, di mana usia itu lebih dari 40 tahun, terutama untuk laki-laki. Kemudian pasien yang memang ada faktor risiko atau riwayat kardiovaskular sebelumnya, bisa infak miokard sebelumnya, pernah stroke atau pernah emboli paru, tentunya ini menjadi warning bagi kita. Lalu ada faktor risiko seperti merokok, hipertensi, kolesterol tinggi, diabetes, serta pasien-pasien yang dengan pengobatan kardiovaskular kronik. Jadi kalau ada seperti ini kita harus lebih curiga pasien ini memiliki ACS atau memiliki risiko kematian yang lebih tinggi. Selanjutnya dari jenis nyeri dadanya juga kita bisa lebih spesifikasikan kalau dia memang di area medial dari rongga toraks, lokasinya di retrosternal atau di dalam dada, intes, apalagi ada disnunya, ada sesak nafasnya, tentunya itu probabilitas terhadap ACS-nya lebih besar. Tapi kalau misalnya pasiennya nyeri dadanya itu berpengaruh atau dipengaruhi oleh posisi dengan gerakan atau dengan varian pernapasan, nah itu tentunya membantu kita untuk menilai bahwa pasien ini mungkin bukan ACS. Kemudian dari durasi, nyeri dada yang kurang dari 1 menit itu biasanya bukan ACS. Ya, apalagi kalau misalnya pasiennya ternyata ada demam ya, jadi ada gejala lain yang secara sistemik yang bisa menduga ke arah selain ACS. Ini tadi yang nyeri dada iskemik kardiak yang khas. Jadi nyeri dada itu retrosternal di dalam rongga dada. Kemudian sifatnya itu memang nyeri seperti diremas gitu ya, konstriksi permasan, bisa menjalar ke rahang, ke leher, ke lengan ataupun ke punggung. Kemudian dia biasanya spontan dan durasinya itu lebih dari 20 menit. Jadi kalau spontan ini biasanya tidak ada pencetus yang apa ya, yang terlalu khusus gitu kalau sudah sampai pada taraf infark miokard. Tapi kalau misalnya bukan yang infark, jadi yang stabil bisa saja diinduksi atau diperberat oleh aktivitas ataupun emosi. Dan yang paling penting lagi adalah di sini ada gejala-gejala otonom kita bilang. Jadi ada sesak disertai dengan keringat dingin yang banyak, bisa mual muntah, dan beberapa bisa mengalami pusing atau bahkan pingsan. Jadi kalau ada yang di kotak dengan tanda-tanda seperti ini atau risiko seperti ini, tentunya kita harus berpikir bahwa diagnosis kerja kita merupakan suatu ACS. Nah, jadi yang kita mesti ingat juga adalah ACS itu sebenarnya adalah diagnosis klinis. Jadi hanya dengan pemeriksaan klinis terdiri dari anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang sederhana yaitu EKG, kita bisa mendiagnosis suatu ACS. Nah, gejalanya apa saja? Yang pertama tadi tipikal infark angina. Jadi tipikal infark angina itu adalah yang seperti ini, retrosternal, seperti diremas, penjalarannya khas, kemudian durasinya lebih dari 20 menit, disertai dengan gejala-gejala otonom. Jadi itu adalah tipikal dari nyeri dada yang infark ya. Dan kalau yang atipikalnya bisa macam-macam. Biasanya bisa sinkop tanpa mungkin didahului nyeri dada yang khas sebelumnya. Atau ada juga pasien-pasien yang mengalami nyeri epigastrik, kemudian bisa juga pasiennya ada nyeri pada hanya pada bahu atau pada lengan gitu ya. Dan biasanya kalau yang atipikal ini seringnya terjadi pada pasien-pasien perempuan dan pasien dengan diabetes mellitus yang paling sering, jadi yang tidak khas itu. Nah, kalau untuk pemeriksaan fisik, ya itu biasanya normal, kecuali ada komplikasi akibat sindrom koroner akutnya,
biasanya komplikasi yang paling sering adalah pasien dengan gagal jantung atau komplikasi mekanik. Jadi kalau untuk physical exam harusnya normal. Dan yang penting lagi adalah EKG, interpretasinya. Kita bisa membedakan dia STEMI atau non-STEMI dan ini harus dikerjakan dalam waktu 10 menit. Jadi kita targetnya dari anamnesis, PF, ketemu EKG, mendapatkan EKG dan menginterpretasi suatu STEMI atau bukan itu adalah dalam 10 menit. Jadi memang harus gesit dan cepat dan ini butuh teamwork ya. Jadi butuhnya kerja tim tidak hanya dokter tapi juga perawatnya juga harus bisa sama-sama bekerja sama dengan baik sehingga kita bisa bersama-sama sebagai satu tim mencapai diagnosis dalam 10 menit. Nah, kita masuk ke EKG yang kita curigai sebagai suatu STEMI. Jadi, pada dasarnya, EKG yang STEMI itu seperti gambar yang sebelah kiri bawah ini. Jadi, ini gelombang P, kompleks QRS, ada ST segmen, kemudian ini gelombang T. Kita bisa lihat kalau pasien dengan STEMI itu ada elevasi pada J point. Ini adalah J point, yaitu titik di akhir kompleks QRS sebelum segmen ST. Nah, itu posisinya sudah di atas garis isoelektrik yaitu PR segmen di sini. Jadi kalau dia posisinya lebih tinggi dibandingkan PR segmen, berarti ini kita harus curiga suatu ST elevasi. Nah, kapan kita bilang ST elevasi di EKG itu adalah suatu STEMI? Tadi yang jelas pertama gejalanya ada, khas, faktor risikonya ada, kemudian EKG-nya menunjang, dan kita lihat ada syaratnya sebenarnya. Pada EKG yang tidak ada gambaran LVH atau LBBB, ada kriterianya. Pada yang lead V2 sampai V3 itu biasanya di atas 2 mm pada laki-laki yang lebih dari 40 tahun atau lebih dari 2,5 mm pada laki-laki kurang dari 40 tahun. Sementara kalau pasiennya perempuan, lebih dari 1,5 mm saja itu sudah diagnostik untuk suatu STEMI. Sementara kalau di lead lain, baik dia limb lead seperti 1 AVL, 2, 3 AVF, V4 sampai V6, itu cukup ST elevasinya lebih dari 1 mm. Itu sudah kita diagnosis sebagai suatu STEMI. Nah, agak berbeda kalau misalnya kita curigai suatu posterior STEMI atau RV infarct. Jadi ini kan leadnya juga berbeda ya posisinya. Kalau RV infarct kita lihat dari V3 RV4R, jadi kita harus ambil lagi tambahan sadapan di rongga toraks sebelah kanan. Ya, kita lihat kalau dia ST elevasinya lebih dari 0,5 mm atau kalau laki-laki kurang dari 30 tahun lebih dari 1 mm itu sudah diagnostik sebagai suatu RV infarct, suatu STEMI akibat infark ventrikel kanan. Kalau yang posterior ini lebih challenging lagi biasanya karena biasanya kalau dari 12 lead EKG kita hanya dapat kesannya suatu ST depresi pada V1 sampai V3 yang kedalamannya lebih dari 0,5 mm. Nah, kalau kita ketemu seperti ini, kita harus ambil posterior lead. Jadi kita ambil sadapan posterior dan kita cari V7 sampai V9 apakah ada ST elevasi di atas 0,5 mm. Kalau ada, berarti ini pasiennya sudah terkonfirmasi ada STEMI posterior. Nah, dan yang terakhir, kalau pasiennya ada LBBB, yang kita anggap suatu STEMI adalah LBBB yang baru. Dan nanti ada kriterianya, yaitu kriteria Segarbosa. Nah, ini tadi sebagai gambaran ya, kalau yang kita sebut STEMI itu yang seperti apa. Jadi kalau yang normal seperti yang paling atas, kita lihat ST segmen dengan PR segmennya masih satu garis yang sejajar atau kita sebut isoelektrik. Tapi kalau ada yang elevasi seperti ini, ya lebih tinggi posisinya dibandingkan PR segmen, artinya ini sudah ST elevasi. Dan kalau dia lebih rendah, di sini ST segmennya dibandingkan dengan PR segmen, berarti dia ST depresi. Jadi kalau ketemu yang seperti ini, hati-hati ya, jangan-jangan pasien kita memang mengalami suatu STEMI. Dan kalau kita misalnya mencurigai suatu STEMI,
maupun non-STEMI ya ACS, kita juga harus bisa memprediksi kira-kira area mana yang terkena. Makanya kalau untuk diagnostik itu biasanya kita butuh kelainan di lebih dari satu lead, jadi disebutnya two or more contiguous lead seperti itu. Jadi ini kita bisa lihat kalau LAD areanya V1 sampai V4 atau bahkan bisa sampai V6. Kalau hanya V5 dan V6 biasanya ini areanya area arteri koroner yang sirkumflex yang terkena stenosis. Kemudian kalau misalnya yang em, satu dengan AVL biasanya dari sirkumflex dan kalau yang 2 3 AVF itu biasanya area RCA. Makanya waktu baca EKG juga kita penting menyebutkan lead mana saja yang ada masalah atau ada kelainan ST elevasi maupun ST depresinya. Baik, selanjutnya, nah ini ada beberapa EKG yang atipikal ya, atipikal untuk STEMI. Jadi kita kalau mau melihat STEMI atau bukan, dia tidak tampak hanya seperti ST elevasi biasa, tapi ada beberapa gambaran yang berbeda. Yang pertama tadi ya, yang LBBB. Jadi kalau misalnya pasiennya dengan LBBB, nanti ada kriteria segar bosa. Saya akan jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Dan yang baru sejak tahun 2017 adanya suatu RBBB yang right bundle branch block itu juga bisa suatu STEMI. Jadi kalau pada panduan sebelum 2017 mereka hanya menekankan pada yang left bundle branch block. Itu adalah satu STEMI. Tapi yang sekarang dengan ada RBBB right bundle branch block pun kita harus bisa memeriksa apakah pasien ini STEMI atau bukan, menentukan dia STEMI atau bukan. Kemudian yang susah juga kalau pasiennya memakai alat pacu jantung karena biasanya gambarannya sudah LBBB dan tertutup nih sama gambaran pacing rhythmnya untuk EKG atau gambaran EKG yang intrinsik dari pasiennya sendiri. Sehingga kadang-kadang butuh diperlambat pacingnya atau bahkan butuh kalau pasiennya masih bisa toleran, kita harus stop dulu pacing rhythmnya supaya kita bisa melihat atau mengidentifikasi irama intrinsik pasiennya. Jadi ini juga agak sulit kalau kita mau mendiagnosis. Kemudian tadi yang infark miokard posterior ya, yang kita cuma bisa lihat awalnya dari 12 lead, di lead V1 sampai V3 ada ST depresi, ternyata kalau kita ambil V7 sampai V9-nya baru tampak ada elevasi di area posterior. Dan yang terakhir ini adalah iskemia yang diakibatkan oleh left main oklusi. Jadi left main oklusi itu adalah pangkal dari pembuluh darah koroner sebelah kiri, pangkal dari LAD dan pangkal dari LCX. Nah, ini juga agak nggak khas karena biasanya yang terlihat adalah ST depresinya yang luas pada 8 atau lebih lead EKG dan disertai dengan ST elevasi pada AVR atau V1. Jadi kalau kita ketemu yang seperti ini, ST elevasi di AVR atau V1 disertai dengan adanya ST depresi lebih dari 1 mm pada minimal 8 lead. Nah, ini juga kita anggap sebagai suatu STEMI ekivalen. Nah, ini kita bisa lihat bagaimana caranya kita menghitung segar bosa skor pada pasien dengan left bundle branch block. Jadi kalau kita ketemu pasien ada left bundle branch block, kita harus cari apakah ada pertama ST elevasi. ST elevasi pada QRS-nya yang positif. Jadi disebutnya konkordan. QRS kompleksnya positif, ada ST elevasi yang lebih dari 1 mm, ini nilainya 5 poin. Ya, jadi kalau udah 5 poin, itu confirm suatu LBBB baru, suatu STEMI. Nah, kemudian kalau kita tidak ketemu yang seperti ini, kita cari apakah ada yang ST depresi, jadi seperti ini, ST-nya depresi, dengan kompleks QRS-nya negatif ya. Jadi kita cari apakah ada ST depresi lebih dari 1 mm, terutama pada lead V1 sampai V3. Kalau ada, ini nilainya 3 poin. Dan yang terakhir adalah kalau tidak ada yang 5 poin, tidak ada yang 3 poin, kita cari apakah ada
lead yang QRS kompleksnya negatif, tapi ST elevasi lebih dari 5 milimeter. Kalau ada nilainya 2. Ya, kalau ada nilainya 2. Jadi sebenarnya yang sugestif untuk LBBB baru adalah kalau poinnya 3 ke atas. Kalau masih di bawah 3, itu kita masih meragukan apakah ini suatu STEMI baru atau bukan. Jadi kalau hanya ketemu yang seperti ini, kita harus anamnesis lebih dalam pasiennya, apakah benar ada nyeri dada yang eh, mencurigakan infark. Kemudian kalau misalnya memang ada, ya kita bisalah anggap sebagai STEMI atau mungkin nanti suatu non STEMI begitu. Tapi kalau misalnya sudah 3 sampai di atas 3 poin, jadi 3, 4 atau 5 poin itu sudah confirm suatu STEMI, kita harus langsung manage sebagai suatu STEMI. Jadi semakin tinggi skornya tentunya akan semakin tinggi nilai diagnostiknya. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi kalau kita mau menilai EKG, ini kita lihat ada LBBB ya pada V6, kita lihat. Nah, apakah ini suatu STEMI baru atau bukan? Tentunya yang pertama kita tanya pasiennya ada nyeri dada infark atau tidak. Kalau ada, kita curiga ACS dan kita harus hitung segar bosanya. Kita cari pertama yang 5 poin. Ada nggak ini yang 5 poin? Jadi ST ya yang QRS-nya itu positif dengan ST elevasi. Kita lihat di sini yang positif kan yang ini PRS-nya tapi ST depresi, ini ST depresi, ini ST depresi, ini yang positif juga ST depresi. Jadi tidak ada yang 5 poin pada EKG ini. Nah, selanjutnya kita cari nih yang 3 poin. 3 poin adalah pada V1 sampai V3 tadi. Nah, kita lihat V1-nya ST elevasi, V2 ST elevasi, V3-nya ST elevasi. Jadi ini tidak ada juga nih yang 3 poin. Kita hanya bisa menilai yang 2 poin nih berarti apakah ada. Kalau di sini kita lihat memang ST elevasinya lebih dari 5 milimeter ya. Jadi kalau lebih dari 5 milimeter ini nilainya adalah 2 poin. Kita balik lagi nih ke anamnesis lebih dalam. Kalau misalnya memang khas suatu infark, ya sementara kita harus diagnosis sebagai suatu STEMI. Tapi kalau bukan, nyeri dadanya tidak khas, keluhannya adalah sesak napas, PF-nya juga kita ketemunya adalah heart failure, pasiennya sudah kardiomegali lama. Ya, ini berarti ada suatu old infarct saja, bukan suatu STEMI yang baru. Jadi kembali lagi tetap selain EKG, kita harus anamnesis dan periksa fisik pasiennya dengan baik. Nah, ini adalah contoh pasien yang EKG-nya suatu right bundle branch block. Jadi kalau yang tadi left bundle branch block, yang ini right bundle branch block. Kita bisa lihat di V1, V2, V3 ini ada gambaran RBBB-nya. Nah, kita harus tentukan ini suatu STEMI atau bukan ya. Jadi coba diperhatikan ini juga RBBB nih pasien yang berbeda. RBBB juga dan ini morfologinya berbeda nih dengan yang pertama tadi yang sebelah kiri ya. Kalau yang sebelah kiri kita lihat ada gambaran Q dulu, baru R, ada sedikit notch di sini, S-nya, kemudian R lagi, kemudian di sini J poinnya. Perhatikan J poinnya itu lebih elevasi dibandingkan PR segmen. Kalau ketemu seperti ini ya, kita ketemu ada gelombang Q, ada ST elevasi di J poinnya. Meskipun dia RBBB, ini adalah suatu STEMI. Apalagi kalau pasiennya anamnesisnya khas ya keluhannya. Jadi yang seperti ini harus curiga STEMI. Tapi kalau yang seperti ini, kita lihat nggak ada gelombang Q patologisnya, kemudian J poinnya juga biasanya isoelektrik atau depresi ya lebih rendah. Nah ini bukanlah suatu STEMI. Ini biasanya sering kita temui pada pasien-pasien misalnya ASD atau pasien-pasien PPOK seperti itu. Jadi kalau yang sebelah kanan ini adalah yang non ACS, tapi yang sebelah kiri ini adalah ACS. Sekali lagi, kuncinya adalah ada gelombang Q dan ada ST elevasi. Jadi J poinnya lebih elevasi dibandingkan PR segmennya. Dan biasanya ini nanti gelombang Q-nya akan berevolusi sesuai dengan evolusi EKG pasien dengan STEMI. Ya, baik. Yang ini adalah contoh kalau
kita ketemu posterior STEMI. Jadi biasanya kan kalau kita ketemu pasien chest pain, kita hanya EKG 12 lead. Nah, kita ketemunya hanya seperti ini nih. Clue-nya adalah biasanya pasiennya itu gelombang R-nya di V2 dan V3 itu tinggi, seperti ini. Ya, tinggi bisa lebih dari 5 mm. Kemudian disertai dengan ST depresi pada V2 dan V3. Kadang-kadang ada di V1 juga. Nah, jadi kalau ketemu EKG yang seperti ini, teman-teman harus ambil EKG posterior V7, V8, V9. Cari apakah ada ST elevasi. Nah, ini pada pasien yang sama, waktu kita EKG posteriornya, kita lihat bahwa ternyata V7-nya memang ada ST elevasi. V8 juga ST elevasi. Ya, jadi ini pada pasien ini terkonfirmasi bahwa pasien ini bukan non-STEMI. Kalau 12 lead aja kan kita seolah-olah seperti non-STEMI. Tapi kita harus ambil posterior lead-nya, cari ada ST elevasi atau enggak. Kalau ada seperti ini, ya ini pasien berarti STEMI posterior. Ya. Jadi bukan suatu non-STEMI, melainkan STEMI posterior. Dan yang terakhir, ini tadi yang kita sebut sebagai STEMI ekivalen ya. Jadi EKG-nya kalau lihat sekilas tidak ada ST elevasi. Tapi kalau kita perhatikan AVR-nya elevasi, V1-nya ada ST elevasi, dan di lead lain di lead 1, di lead AVL, di lead 2, lead AVF, kemudian V2, V3, V4, V5, V6 ada ST depresi. Ya, jadi ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9 lead dengan ST depresi, lebih dari 8 lead ya. Ada elevasi di AVR dan ada elevasi di V1. Nah, ini sebenarnya adalah suatu non-STEMI very high risk sehingga di-treat atau dianggap sebagai STEMI ekivalen. Dan pasien yang EKG-nya seperti ini harus segera kita angiografi koroner, kalau bisa kita revaskularisasi mirip seperti STEMI. Ini contoh yang lain. AVR-nya elevasi disertai ada ST depresi di lead 1, lead AVL, kemudian ada di V2, V3, V4, V5, V6. Ini juga gambaran risiko tinggi untuk terjadi cardiac death pada pasien dengan ACS. Nah, setelah kita mengenal tadi ada beberapa tipe pasien dengan EKG yang STEMI, kita juga harus pelajari bahwa pasien STEMI itu EKG-nya itu berubah, ya berubah-ubah sesuai dengan onset dari STEMI-nya. Jadi bisa lihat di sini. Yang pertama, kalau misalnya masih fase awal, ya fase awal kurang dari setengah jam, ada yang buku menyebutkan kurang dari 1 jam. Kita masih bertemu ST segmennya masih isoelektrik nih, masih sama dengan PR segmen. Yang tampak lebih dahulu adalah gelombang T-nya jadi tinggi, lebih dari 10 mm kriterianya. Jadi kalau gelombang T sudah lebih dari 10 mm, kita anggap itu sebagai tall T, atau pada kasus STEMI biasa juga disebut sebagai hiperakut T, dan itu merupakan gejala awal dari suatu STEMI. Ya, jadi kalau kita ragu, kita ulang saja EKG-nya. Dalam 10-20 menit kemudian, kita lihat apakah muncul ST elevasinya seperti ini. Kalau sudah mulai muncul ST elevasinya disertai dengan hiperakut T, lebih menguatkan diagnosis kita bahwa pasien ini mengalami suatu STEMI. Dan seiring dengan waktu, nanti baru ST elevasinya akan semakin tinggi sampai bisa mencapai ketinggian gelombang T tadi. Kemudian setelah lebih dari 4 jam, biasanya terbentuk gelombang Q dan ST elevasinya nanti akan mulai turun. Nah, ini gambarannya yang lain ya. Jadi kalau pada awal 1 jam sampai 4 jam, kita bisa lihat tadi ST elevasi dengan gelombang T hiperakut. Kemudian nanti setelah 4 jam akan mulai terbentuk gelombang Q ya, gelombang Q. Kemudian eh, segmen ST dan gelombang T-nya mulai melandai. Setelah 12 jam sampai 24 jam itu gelombang T-nya menjadi T yang inversi. Gelombang Q-nya juga akan semakin dalam.
lebih dari 24 jam, nanti ST segmennya itu sudah akan isoelektrik lagi, dan ini akan persisten selama beberapa minggu, dan biasanya lebih dari 3 bulan mulai hingga 1 tahun itu akan mulai gelombang T-nya kembali positif lagi. Ya. Jadi seperti itu evolusi pada STEMI. Dan bisa berubah sesuai dengan keberhasilan reperfusi kita. Jadi kalau tadi ya kita lihat lagi di sini, kita ulang lagi, ini gambaran normal, ini 30 menit pertama hanya ada hiperakute, kemudian lebih dari 1 jam mulai ST elevasi, kemudian lebih dari 4 jam bisa terbentuk gelombang Q, lebih dari 24 jam terbentuk Q dengan T inversi, isoelektrik, dan kalau misalnya dia bisa terreperfusi, biasanya sih Q-nya akan tidak terlalu dalam, kemudian gelombang R-nya masih ada dan T-nya akan upright. Tapi kalau tidak terrevaskularisasi, total oklusi terus-menerus selamanya ya akan terbentuknya gelombang Q S seperti ini, yang Q dalam tidak ada gelombang R, langsung ke ST segmen dan gelombang T. Jadi kita anggap sebagai suatu morfologi LV yang aneurisma. Jadi dan ini sudah permanen. Ini biasanya pasiennya nanti akan datang lagi dengan gagal jantung biasanya sebagai komplikasi ACS. Nah, kalau kita bisa reperfusi, terutama dalam 12 jam pertama, maka nanti kita harapkan gelombang Q-nya bisa hilang sama sekali, ataupun kalau ada, dia tidak dalam. Dan gelombang R-nya masih ada, kita temukan di EKG. Ya, jadi kalau masih ada gelombang R seperti ini tanpa gelombang Q itu bagus sekali, karena artinya tidak ada area jantung yang nekrosis sehingga risiko pasien untuk terjadi gagal jantung di hari juga lebih rendah. Dan bahkan beberapa pasien kalau kita tangani kurang dari 3 jam itu bisa kembali lagi ke baseline EKG-nya dalam waktu hari atau minggu. Ya, ini adalah salah satu contoh ya dari apa namanya EKG pasien dengan STEMI ya. Jadi kalau pasiennya ini sebentar. Pada pasien ini kita bisa lihat kalau misalnya di lead 1 AVL ya itu sepertinya masih cukup baik, tidak terlalu belum terbentuk gelombang Q. Tapi kalau di lead kita lihat V1 sampai V3 bahkan sampai ya V1 sampai V2-nya ya, V1 V2 ini sudah QS ya, QS-nya berarti sudah gelombang yang gelombang Q-nya sudah dalam, jadi ini sudah areanya sudah nekrosis di sini. Tetapi yang V4, V3, V4, V5-nya ini masih belum ada gelombang Q. Jadi pada pasien ini mungkin dulu sudah pernah terjadi infark miokard area V1, V2-nya, kemudian yang sekarang datang itu adalah dengan uh, infark, reinfark di area LAD juga, sehingga masih ada kita lihat seperti ini gambarannya ST elevasi dengan kompleks QRS-nya masih ada gelombang R. Nah, ini adalah contoh yang lain. Kalau misalnya kita temukan pasien seperti ini, kita lihat iramanya sepertinya ada TAVB ya, atau minimal ada AV blok derajat 2 tipe 1 karena ini ada gelombang T tanpa disertai dengan QRS ya. Kemudian kalau misalnya em, kita lihat ini ada onsetnya 4 jam, ya harusnya kan sudah terbentuk gelombang Q. Nah, ini kita bisa lihat gelombang Q-nya baru tampak di lead 3. Ya, cuma hati-hati kalau kita lihat di prekordial lead-nya V2, V3 ada seperti ini, gelombang R-nya agak tinggi, ada ST depresi. Di sini kita lihatnya cuma slide ST depresi. Kita juga harus konfirmasi ya apakah ada posterior STEMI. Jadi apakah ini suatu infero posterior? Sayangnya pada pasien ini kita tidak temukan EKG-nya dari rumah sakit luar, dan waktu ketemu di kita lagi pasiennya
sudah ternyata udah isoelektrik lagi nih. Jadi kemungkinan sudah ada reperfusi di sini. Dan kita lihat juga di V1 V2-nya, V3 juga tidak ada ST depresi lagi. Dan ini setelah revaskularisasi memang. Nah, ini adalah contoh STEMI inferior pada onset awal yang 2 jam ya. Kita bisa lihat di sini yang tampak di lead 2, 3, AVF itu adalah ST elevasi, belum ada gelombang Q yang patologis, ini juga belum ada Q patologis, jadi ini masih onset-onset awal, dan ada resiprokalnya juga kita lihat di AVL, di V1 ada ST depresi, dan ini sebenarnya di V2 mencurigakan agak ST depresi ya, jadi sebenarnya sebaiknya kita harus ambil juga bagaimana posterior lead-nya. Tapi ya pada pasien dengan 2 jam, onset 2 jam memang seperti ini EKG-nya. Jadi baru tampak ST elevasi saja dengan gelombang T yang tinggi tanpa gelombang Q patologis. Nah, ini ada beberapa STEMI equivalent ECG. Tadi kan yang sudah saya sebut adalah ST elevasi pada AVR disertai dengan ST depresi lebih dari 8 lead. Nah, di yang baru, nah ini juga ada guideline yang baru menyebutkan bahwa ada beberapa tipe lagi lainnya yang kita anggap STEMI equivalent. Jadi misalnya The Winter Syndrome. The Winter Syndrome ini adalah EKG yang ST-nya depresi seperti ini. ST depresi tapi ada gelombang hiperakut T, ada gelombang T yang tinggi. Ya, jadi biasanya ini sering disertai dengan ST elevasi di AVR juga. Nah, jadi harus hati-hati. Kalau ketemu The Winter Syndrome seperti ini, kita harus segera reperfusi dan kalau idealnya di angiografi dalam waktu 2 jam. Kemudian ada posterior STEMI ya. Posterior STEMI ini tadi kalau kita ketemu ST depresi lebih dari 0,5 milivolt, ini di V1 sampai V3 harus apalagi gelombang R-nya tinggi seperti ini harus diambil posterior lead-nya. Lalu ada EKG tipe Wellen type. Biasanya ini T-nya adalah bifasik di anterior lead. Jadi di V1, V2, V3, V4 seperti itu. Kalau dia bifasik kita sebut Wellen tipe A. Tapi kalau misalnya T inversi yang dalam seperti ini adalah Wellen tipe B. Jadi ini juga biasanya menandakan lesinya kritikal sehingga harus segera direperfusi. Yang terakhir adalah hiperakut T. Jadi harus hati-hati jangan sampai kalau pasien dengan hiperakut T kita buru-buru diagnosis non STEMI, kita harus pastikan ini bukan STEMI dengan cara mengulang kembali EKG-nya dalam waktu 10 sampai 20 menit kemudian. Kalau segar bosa tadi kita sudah bahas, yaitu pada pasien dengan LBBB kita harus kita harus hitung segar bosa skornya. Kemudian pada pasien ST elevasi dengan gambaran shark fin atau sirip ikan hiu seperti ini juga pasien-pasien yang high risk ya, jadi harus segera direperfusi. Begitu juga dengan pada pasien-pasien dengan kita curigai ST elevasi pada suatu LVH. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang STEMI, selanjutnya kita akan berbicara mengenai NST-ACS ya. Jadi kalau NST-ACS itu terbagi dua, bisa unstable angina atau suatu non-STEMI. EKG-nya sama, bisa tidak ada kelainan, bisa ada ST depresi seperti ini, atau bisa ada T inversi. Tapi yang membedakan adalah kadar enzim jantung atau troponinnya. Jadi yang kita periksakan troponin itu apakah meningkat. Kalau dia meningkat, berarti kemungkinan besar pasien itu adalah suatu non-STEMI. Sementara kalau tidak meningkat adalah suatu unstable angina. Nah, gejalanya apa? Bisa saja bukan nyeri dada khas infak seperti tadi pada STEMI, tapi kita harus cari apakah ada nyeri dada yang durasinya lebih dari 20 menit saat pasien istirahat. Kalau ada berarti kita harus curiga ini suatu uap DD non STEMI.
Atau pasiennya baru pertama kali mengalami nyeri dada dan anginanya itu kelas 2 atau 3. Jadi aktivitas sehari-hari yang biasa pun dia nyeri dada. Atau misalnya pasiennya ada angina progresif. Jadi angina progresif itu adalah nyeri dada yang semakin meningkat, baik dari frekuensi ataupun durasi ataupun intensitasnya. Jadi kalau semakin berat anginanya, kita sebut sebagai angina progresif atau crescendo angina. Dan itu hati-hati bisa suatu uap atau non-STEMI. Dan yang terakhir adalah post myocard infarct angina. Jadi pasiennya pernah infark miokard sebelumnya, sudah dirawat, diberikan obat-obatan, tapi nyeri lagi. Nah, kita harus curigai ini suatu uap DD non-STEMI. Nah, jadi untuk definisi EKG-nya adalah apabila kita temukan ST depresi, baik horizontal maupun downsloping, pada dua lead yang berdekatan ya, dan biasanya kedalamannya lebih sama dari 0,5 mm. Jadi contohnya mungkin seperti yang nomor B ini ya, jadi ada ST depresi, yang ini sudah 1 mm, yang horizontal, yang ini udah downsloping ya. Kalau yang downslopingnya masih J point-nya masih 0,5 mm tapi dia downsloping, ini lebih dari 1 lead maka kita harus curigai EKG non-STEMI. Atau ada T inversi lebih dari 1 mm pada dua lead yang berdekatan dengan gelombang R-nya yang lebih prominan. Jadi ya seperti ini ya contohnya. Jadi ada T inversi atau seperti yang Wallenstein yang tipe B ini, T inversi yang dalam. Ini contoh dari suatu EKG yang non-STEMI. Selain itu tadi ada De Winter ya, kita juga bisa temukan. Nah, ini tadi sudah disebutkan kriteria diagnosisnya. Kalau ada ST depresi horizontal atau downsloping lebih dari 0,5 mm, atau ada T inversi lebih dari 1 mm pada dua lead yang berdekatan. Ini contoh pasien dengan non-STEMI ya, dengan EKG-nya Wellen syndrome tipe A. Kita bisa lihat di lead V2, V3, V4 itu gambarannya T-nya bifasik, jadi ada yang positif kemudian jadi negatif. Ini juga ya positif kemudian negatif. Jadi seperti ini kita sebut suatu non-STEMI kalau enzimnya positif atau uap kalau enzimnya negatif. Dan ini tetap harus segera direvaskularisasi. Nah, ini adalah contoh yang lain ya, kita bisa lihat. Misalnya ada ST depresi nih di lead V4, V5, dan V6. Kemudian di 1 AVL juga ada ST depresi. Kemudian di lead 3 ya, lead 3 sama lead AVF juga ada slide ST depresi. Yang seperti ini juga kita harus curigai suatu non-STEMI. Kalau pada kasus yang ini kita temukannya adalah T inversi. Ada T inversi ini di V4, V5, V6. Sehingga kalau memang gejalanya ada salah satu di antara 4 nyeri dada, ya berarti yang tadi berarti kita curigai suatu non-STEMI. Ini contoh yang lain lagi, EKG-nya kita lihat nih di V1 ada ST depresi dengan T inversi, V2, V3 makin dalam lagi, V4 makin dalam lagi ST depresi dan T inversinya. Ini juga adalah contoh EKG dengan suatu non-STEMI. Nah, tentunya ada diferensial diagnosis. Jadi ada banyak sebenarnya ya diferensial diagnosis dari pasien yang datang dengan nyeri dada, bisa memang penyakit kardiovaskular, bisa juga bukan non vaskular gitu ya. Yang vaskular kardiovaskularnya bisa karena miokarditis, perikarditis, kardiomiopati, Takotsubo, HCM, atau bahkan bisa karena diseksi aorta ya, akut aortic syndrome, emboli paru begitu. Yang non kardiaknya bisa karena gastritis, ada GERD, ada ulcus pepticum, ada trauma pada rongga toraks, atau ada fraktur pada tulang rusuk. Itu juga bisa menjadi diferensial diagnosis. Tentunya tadi yang membantu kita adalah diagnosis, kemudian clinical konteksnya, bagaimana gambaran pasiennya, faktor risikonya, profilnya, ya itu bisa membantu kita untuk mendiagnosis.
Kemudian tidak semua peningkatan troponin itu juga karena ACS, juga banyak nih dedeknya bisa karena penyakit kardiovaskular gitu ya tadi miokarditis, edema paru atau yang berat, takosubokardiomiopati itu juga bisa mengakibatkan peningkatan enzim atau ya yang non vaskular juga ada misalnya karena CKD, misalnya pasiennya sepsis berat atau gagal napas akut. Pasiennya stroke juga bisa mengakibatkan peningkatan troponin, rhabdomyolysis, kemudian ada luka bakar berat. Jadi sebenarnya banyak dan tentunya kembali lagi bagaimana pemeriksaan klinis kita dari anamnesis, PF, dan EKG. Ini ada beberapa eh, gambaran juga yang bisa mengakibatkan perubahan EKG. Jadi ini DD-nya, EKG pasien ST elevasi itu bisa karena selain STEMI ya, bisa karena LV aneurisma, bisa karena artery repolarisasi, bisa karena penyebab miokarditis, emboli paru juga. Terus kalau misalnya yang ST depresi bisa pada pasien BBB, LVH gitu ya ada efek dari obat, ini misalnya pada digoksin gitu, biasanya kita ketemukan ST depresi yang bentuknya scooping, jadi bisa macam-macam. Begitu juga dengan negatif gelombang T. Jadi yang paling sering ketemu itu pada perempuan ya, biasanya gelombang T-nya itu suka dalam di V1 sampai V6 bahkan, tapi nggak ada keluhan. Nah, ini biasanya merupakan suatu normal varian. Jadi nggak kita tidak bisa mendiagnosis ACS hanya semata-mata menggunakan EKG saja tanpa pemeriksaan fisik dan anamnesis gitu. Bisa juga karena gangguan elektrolit gitu ya, bisa mengakibatkan juga perubahan dari gelombang T. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Pasiennya itu sebenarnya datangnya dengan sesak nafas ya. Kita lihat di sini EKG-nya kalau cuma sekilas lihat, oh ini udah ST elevasi nih di V2, V3, oh pasiennya STEMI. Tapi ternyata bukan seperti itu. Kita jangan buru-buru dulu gitu ya. Kita lihat dulu nih benar nggak pasiennya ada nyeri dada. Kemudian apakah dari PF-nya sudah ada kardiomegali. Kalau sudah ada kardiomegali, sepertinya ini sebenarnya adalah suatu infark lama yang sekarang mengakibatkan gejala gagal jantung. Makanya pasiennya sesak nafas, EKG-nya ada kelainan. Jadi sepertinya ini suatu uh, akut decompensated heart failure atau gagal jantung akut pada pasien dengan old anterior infarct. Jadi kita harus kembali lagi ke anamnesis, PF, dan EKG. Nah, kalau kita sudah confirm nih dari anamnesis, PF, dan EKG ada diagnosis STEMI atau non-STEMI, bagaimana selanjutnya? Nah, jadi kita pertama harus mengatasi nyeri dada, ya, mengatasi nyeri dada. Tentunya nanti kita lihat dulu ya tensinya bagaimana. Kalau tidak ada kontraindikasi dari tensinya masih di atas 90/60, kita bisa berikan sublingual isosorbit dinitrat. Dan bisa kita ulang jeda 5 menit sambil kita siapkan yang intravena kalau misalnya pasiennya masih nyeri dada. Nah, intravena ini nih untuk nitratnya kalau kita pakai sediaan nitrogliserin itu bisa mulai dari 5 mikrogram per menit sampai 200 mikrogram per menit. Sementara kalau preparatnya ISDN ya bisa mulai dengan diagnosis atau dengan dosis bisa mulai dari 5 miligram per jam. Nah, kemudian kalau kita pakai nitrat masih belum bisa mengatasi, tentunya kita bisa berikan morfin ya. Bisa berikan morfin dimulai dengan 2 miligram intravena. Kalau tidak bisa teratasi juga, biasanya ini sudah butuh tindakan segera, baik itu misalnya revaskularisasi atau ada alat circulatory support seperti IABP, ada balon intra-aortic balloon pump untuk mengatasi nyeri dada. Tapi sebagian besar pasien dengan obat ini saja kita bisa bantu untuk mengurangi chest pain-nya. Dan tentunya kita harus berikan terapi definitifnya, yaitu antiplatelet ya. Kita berikan loading dose dulu, yaitu aspirin. Kalau misalnya pada pasien non-STEMI itu 160 mg, kalau dia STEMI 320 bisa kita berikan.
Kalau clopidogrel itu 300 miligram untuk yang STEMI menjalani fibrinolitik atau non-STEMI atau 600 miligram ya pada pasien untuk menjalani primary PCI. Sementara untuk ticagrelor ini 180 miligram loading dose-nya dan ini direkomendasikan untuk pasien STEMI yang akan menjalani primary PCI atau pasien non-STEMI. Jadi kalau pasiennya STEMI tapi mau fibrinolitik, yang diberikan adalah clopidogrel, bukan ticagrelor. Lalu kita berikan juga statin ya, syaratnya adalah sebenarnya adalah yang high intensitas. Jadi intensitas tinggi yaitu yang dosisnya 40 miligram untuk atorvastatin atau rosuvastatin 20 miligram. Dan tentunya kita harus rencanakan strategi reperfusinya mau apa sesuai dengan diagnosis. Nah, ini dia kalau pasien dengan STEMI, tentunya rekomendasi pertama di seluruh panduan adalah primary PCI ya. Jadi kita Iya, lakukan nanti secara ya. Nah, cuma seperti kita tahu bahwa fasilitas primary PCI ini tidak tersedia secara luas, jadi fibrinolitik itu masih menjadi salah satu modalitas utama. Dan ini tidak hanya di negara kita, tapi negara Asia yang lain pun seperti Cina atau India yang juga sebenarnya sudah lebih maju, itu mereka juga masih mengandalkan fibrinolitik untuk menangani pasien STEMI, terutama pada onset awal ya. Jadinya kita berikan fibrinolitik kalau primary PCI tidak bisa dilakukan dalam waktu 120 menit atau 2 jam. Jadi kita ingat ini ada target waktu. Pertama tadi diagnosis ya. Diagnosisnya itu kurang dari 10 menit untuk mendiagnosis suatu STEMI ya. Kemudian kalau misalnya kita mau fibrinolitik, kita punya waktu 60 menit. Bahkan di sini sudah 10 menit sebenarnya. Cuma di kita masih door to needle time itu 30 menit. Dan nanti sesudah selesai fibrinolitiknya kita harus evaluasi dalam 60 sampai 90 menit. Kalau kita tidak bisa lakukan apa namanya angiografi segera dalam 2 jam, jadi strategi inilah yang harus kita segera lakukan. Obatnya apa saja? Jadi yang tersedia di Indonesia ada 2. Yang pertama adalah streptokinase, ya, dosisnya 1,5 unit dalam 30 sampai 60 menit intravena diberikan. Jadi ini harus diencerkan dulu dengan dextrose 5% atau boleh dengan NaCl. Kemudian ada alteplase. Alteplase ini sebenarnya lebih poten, jadi lebih bagus untuk successful rate revaskularisasinya. Kita mulai dengan bolus 15 miligram, kemudian nanti di drip ya 30 menit dengan dosis 0,75 miligram per kilo dan dilanjutkan 0,5 miligram per kilo dalam 60 menit. Jadi kalau misalnya pakainya alteplase ini juga sudah makan waktu sekitar 1,5 jam pemberiannya. Sementara kalau streptokinase 30 sampai 60 menit. Kemudian nanti kita kalau sudah selesai fibrinolitik, kita harus evaluasi EKG ulang dalam 60 sampai 90 menit sejak kita mulai fibrinolisisnya untuk menentukan apakah berhasil atau tidak. Kalau misalnya berhasil, kita idealnya bisa lakukan angiografi dalam 24 jam. Tapi kalau tidak berhasil, fail fibrinolitiknya, kita harus lakukan namanya rescue PCI dan rekomendasinya itu dalam waktu kurang dari 2 jam. Tentunya karena fibrinolitik ini merupakan suatu pengencer darah yang kuat, ada beberapa kontraindikasi yang harus kita screening sebelum kita berikan, yaitu pertama kalau pasiennya mengalami perdarahan intrakranial atau stroke hemoragik. Nah, jadi ini harus merupakan suatu kontraindikasi. Atau ischemic stroke dalam 6 bulan dalam 6 bulan terakhir. Atau ada neoplasma atau kelainan struktural pada nervous system, ada AV malformation. Nah, ini juga harus menjadi kontraindikasi. Ada major trauma dalam 3 bulan atau 1 bulan pertama di sini. Ada gastrointestinal bleeding, ada gangguan perdarahan kecuali mens ya. Jadi kalau perempuan menstruasi itu bukan kontraindikasi.
Kalau ada diseksi aorta tentunya kontraindikasi dan ada non-compressible puncture dalam 24 jam. Misalnya pasiennya habis menjalani biopsi liver atau lumbal puncture. Nah, jadi kalau kita sudah berhasil menyingkirkan kontraindikasi, kita berikan fibrinolitiknya. Nah, kita jangan lupa memberikan obat antikoagulan untuk bersamaan dengan fibrinolitiknya. Yang direkomendasikan adalah enoxaparin ya. Dosisnya adalah 2 kali 1 mg per kilo. Kemudian nanti kalau tidak ada atau kontraindikasi terhadap enoxaparin bisa diberikan dengan UFH. Dan kalau misalnya pasien yang diberikan streptokinase, fibrinolitiknya bukan altoplase, bisa diberikan fondaparinux dibolus dulu, kemudian dilanjutkan dengan subkutan. Ini ada dosisnya, mungkin nanti bisa dibaca saja karena ini waktunya kayaknya sudah tinggal 10 menit. Kemudian kalau pakainya fondaparinux dosisnya adalah 2,5 mg IV bolus ya. Durasinya selama 8 jam, 8 hari maaf atau sampai keluar dari rumah sakit. Nah, jadi ini tadi kalau primary PCI biasanya kita berikan loadingnya lebih besar untuk aspirin maupun clopidogrelnya, yaitu aspirin 300 sampai 320, clopidogrel 600 mg. Dan antikoagulan diberikan adalah saat dilakukan tindakan. Jadi biasanya kalau sudah terpasang stent nanti kita tidak akan memberikan antikoagulan lagi kecuali ada indikasi tertentu. Dan jangan lupa kita harus periksakan gula darah pasien dan kalau perlu diberikan insulin kalau misalnya pasiennya gula darahnya di atas 200 karena ini sangat berisiko untuk terjadi stent trombosis kalau kita tidak berikan terapi pada saat kita lakukan primary PCI. Kalau tadi tentang STEMI, yang ini tentang non STEMI. Jadi kalau STEMI tadi udah confirm kita Ya, mohon maaf, dok, sepertinya suaranya hilang ya. Dokter Vina. Baik, Bapak Ibu, sambil menunggu Dokter Vina kembali, silahkan ya untuk Bapak Ibu yang sudah ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom chat. Karena dalam 10 menit lagi kita akan mulai dengan sesi diskusi. Ya, Dokter Vina, apakah sudah kembali bergabung? Udah, mohon maaf, iya, kayaknya tadi sempat hilang koneksinya. Iya, baik, tidak apa-apa, Dok. Baik, kita lanjutkan. Jadi tadi kalau sudah manajemen STEMI, nah sekarang manajemen untuk non STEMI. Jadi sedikit berbeda dengan STEMI. Kalau STEMI gitu kita diagnosis suatu STEMI, kita langsung rencanakan revaskularisasi mau fibrinolitik ataupun primary PCI. Tapi kalau non STEMI kita harus identifikasi dulu ini risikonya yang mana. Apakah yang very high risk atau pasiennya high risk atau pasiennya low risk. Karena nanti untuk tindakan angiografi atau PCI-nya itu tergantung pada risiko ini. Jadi yang very high risk itu kita harus lakukan dalam kurang dari 2 jam, jadi mirip kayak primary PCI. Kriterianya adalah pasien dengan hemodinamik yang tidak stabil, pasiennya shock kardiogenik misalnya, atau ada aritmia malignan, kemudian masih bolak-balik chest pain, meskipun kita sudah berikan nitrat intravena, sudah diberikan morfin, masih bolak-balik chest pain, atau pasiennya dengan acute heart failure, atau pasiennya yang tadi ada AVR elevasi atau V1-nya elevasi disertai ST depresi lebih dari 6 lead. Jadi yang itu harus dilakukan segera dalam 2 jam. Tapi kalau yang high risk yaitu pasiennya dengan non-STEMI ada dynamic ST changes atau misalnya pada pasien non-STEMI dengan riwayat cardiac arrest sudah ROSC atau pasien yang skornya lebih dari 140 untuk GRACE skornya. Nah, ini biar dalam 24 jam targetnya.
Sementara kalau yang low risk kita bisa pilih, kita bisa stratifikasi dulu baik dengan CT scan, koroner atau pasiennya mau di treadmill dulu. Kalau di luar negeri tuh ada fasilitasnya, jadi pasien yang uap low risk itu di besokan harinya akan di treadmill terlebih dahulu sebelum pasien dipulangkan untuk melihat apakah confirm suatu arteri coroner disease atau bukan. Nah, bagaimana dengan manajemen medical treatmentnya? Sebenarnya pada dasarnya kurang lebih sama. Jadi diberikan nitrat, bisa sublingual atau intravena, dan disertai juga dengan beta blocker apabila tidak ada indikasi kontraindikasi seperti heart failure ataupun shock kardiogenik. Jadi beta blocker bisa kita berikan. Kemudian biasanya juga kalau pasiennya disertai dengan hipertensi yang tidak terkontrol, kita juga bisa berikan langsung intravena nitrat ya untuk membantu merilis atau mengurangi nyeri dada. Kemudian pada pasien yang kita curigai vasospasme angina, kita bisa berikan CCB seperti amlodipin atau verapamil ataupun diltiazem untuk membantu mengurangi anginanya. Dan tentunya kita harus berikan antitrombotik juga seperti tadi, double antiplatelet dan antikoagulan. Dan karena pasien non-STEMI ini agak biasanya cenderung pasiennya itu lebih tua, kemudian banyak komorbidnya, sehingga kita harus mencari keseimbangan antara risiko iskemik dan dengan risiko perdarahan. Jadi ada beberapa kriteria pasien yang eh, tinggi risiko perdarahannya yaitu pasien CKD, pasien dengan diabetes, PAD, apalagi kalau misalnya berat badannya rendah, pasien perempuan, ya itu menjadi pertimbangan juga untuk memilih antitrombotik baik antiplatelet maupun antikoagulan. Dan harus ada obat-obatan suportif lainnya, mulai dari untuk mengurangi lipid, kita harus menurunkan LDL ya lebih kurang dari 55 mg per desiliter targetnya, jadi harus diberikan statin. Dan diberikannya itu adalah statin yang tadi high intensity. Jadi high intensity itu bisa rosuvastatin 20 mg atau atorvastatin 40 sampai 80 mg. Bahkan kalau tidak tercapai target di bawah 55 LDL bisa ditambahkan dengan ezetimibe atau bahkan yang baru obatnya adalah PCSK9 inhibitor, tapi ini preparatnya injeksi, jadi harganya sangat mahal dan belum banyak tersedia ya. Jadi memang strategi kita terutama adalah dengan penggunaan statin yang high intensitas disertai dengan ezetimibe. Beta blocker juga harus diberikan seperti tadi sudah disebutkan. Kemudian ada RAS system inhibitor, baik itu ACE inhibitor seperti golongan captopril, ramipril, lisinopril, enalapril. Kemudian MRA juga bisa diberikan untuk memperbaiki mortalitas pasien, terutama pada mereka yang fungsi pompa jantungnya kita temukan kurang dari 40%. Jadi sudah ada tanda atau gejala gagal jantung. Dan tentunya kita harus mengusahakan bagaimana pasiennya itu bisa adherence atau compliance terhadap pengobatan. Dan biasanya kalau di luar negeri itu banyak obat yang kombinasi. Jadi satu pil itu ada kombinasi 2 atau 3 obat untuk meningkatkan compliance dari pasien dalam minum obat. Baik, kayaknya ini sudah slide terakhir. Sebagai take home message-nya adalah ACS itu merupakan suatu spektrum ya yang bisa bersifat progresif, sehingga kita harus bisa mendiagnosis dengan cepat dan tepat. Cara diagnosisnya bagaimana? Tentunya secara klinis berdasarkan gejala, kemudian PF dan EKG kita, dan nanti kalau misalnya ternyata kita curiga NST-ACS, kita harus lengkapi dengan pemeriksaan laboratorium. Dan intinya adalah STEMI harus kita diagnosis dalam 10 menit. Dan hati-hati terhadap EKG yang tidak khas dari STEMI tadi kita sudah sebutkan, yaitu satu pasiennya dengan bundle branch block, LBBB atau RBBB, kemudian ada ST elevasi di AVR, disertai dengan 8 lead ST depresi, kemudian ada posterior MI yang EKG-nya 12 lead hanya ST depresi di V1 V2, kita harus ambil posterior lead-nya. Dan harus hati-hati pada pasien dengan pacemaker atau pacu jantung.
Kemudian pada kasus non-STEMI, pasien dengan Wellens syndrome ya, termasuk juga di winter itu harus segera direvaskularisasi. Kemudian kalau kita ada kesulitan untuk membedakan ACS sama non-ACS, tentunya kita harus kembali ke anamnesis, PF, kemudian profil pasiennya, dan kita harus menganalisa data dengan lebih detail. Dan tentunya manajemen kita harus sesegera mungkin untuk menghindari terjadinya komplikasi, terutama cardiac arrest. Mungkin itu dari saya Bu Maulin, Bu Helda, maaf. Jadi ini ada referensi kalau teman-teman mau baca lebih lanjut. Di Indonesia ini kita punya pedoman tata laksana sistem koroner akut. Ini bisa di-download secara gratis, jadi tinggal masuk ke website atau di search aja pedoman tata laksana sistem koroner akut dari Perki, nanti akan keluar dan bisa di-download. Atau kalau mau membaca yang paling baru dari Eropa di tahun 2023, ini juga bisa diakses dengan gratis, jadi tinggal di search atau masuk ke web ESC, nanti ada linknya di sana untuk mendownload guideline ini. Mungkin itu dari saya, mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Dokter Ivi. Ini materinya sangat menarik ya. Sayang waktunya hanya 2 JPL. Mungkin kalau lebih ya akan lebih banyak yang bisa dieksplor, sharingkan oleh Dokter Ivi. Ya, silahkan. Ya, baik. Dok, kita buka sesi tanya jawab ya 15 selama 15 menit. Oke, baik Bu Helda. Ya, baik. Silahkan untuk Bapak Ibu yang ingin menanyakan, yang memberikan pertanyaan secara langsung, boleh diaktifkan kameranya dan juga mikrofonnya, dan atau raise hand, ya. Silahkan disebutkan nama dan asal instansi. Sambil menunggu, saya coba buka di kolom chat. Nah, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Robin Hidayat, RSUD Dr. Karnojoso Jatiwibowo, Balikpapan. Nah, ini pertanyaannya cukup panjang. Saya bacakan saja, Dok, atau bagaimana? Oh ya boleh. Saya bacakan saja ya. Uh, Ya, sambil saya bacakan, terkait screening ACS dengan prosedur non-invasif, apakah hanya bisa dilakukan dengan EKG dan treadmill exercise test, sejauh mana tingkat akurasinya? Atau diperlukan pemeriksaan diagnostik lain, seperti CT scan kardiak, lab biomarker, dan angiografi koroner. Adakah cara yang efektif untuk mengedukasi pasien dengan faktor risiko tinggi seperti obesitas, diabetes, protein aktif dalam upaya preventif untuk penyakit jantung koroner, dan berapa target indeks massa tubuh serta kadar LDL? Nah, ini sepertinya satu pertanyaan tapi berisi beranak ya. Baik, mungkin dokter ini boleh langsung dijawab saja karena ini Oke, baik. ada beberapa pertanyaan ini. Terima kasih Bu Helda. Baik, terima kasih Pak Robin ya dari Balikpapan. Jadi kalau untuk ACS itu kita bukan screening ya, jadi diagnosis. Kalau mungkin screening maksudnya mungkin penyakit jantung koroner yang kronik gitu ya. Jadi kalau bahasa Inggrisnya itu chronic coronary syndrome, CCS, agak berbeda sama ACS. Kalau ACS ini kan yang akut gitu ya. Jadi kalau untuk ACS kita memang diagnosisnya dengan klinik. Klinisnya itu adalah anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik dan EKG seperti itu. Nanti dilengkapi dengan pemeriksaan laboratorium yaitu troponin. Kalau misalnya anamnesisnya gejalanya khas, EKG-nya sugestif, apalagi nanti troponinnya hasilnya memang tinggi nilainya, tentunya kita sudah confirm ACS dan lihat EKG-nya STEMI atau non-STEMI. Tapi kalau misalnya kita mau chronic coronary syndrome, ya, jadi ini kan pembahasannya agak beda sebenarnya. Tapi kalau chronic coronary syndrome itu memang ada beberapa pemeriksaan untuk screening, mulai dari faktor risiko, jadi pemeriksaan laboratoriumnya ya, profil lipid, profil glisemianya, gula darahnya. Kemudian ada pemeriksaan fungsi renal karena pasien CKD itu biasanya sering sekali ada konkomitan penyakit jantung koroner kronik ya.
Setelah itu kita bisa lakukan dengan pemeriksaan treadmill. Tapi memang treadmill ini akurasinya sekitar 70%. Jadi bisa saja pasien hasil treadmillnya misalnya sugestif gitu. Jadi kan kita nggak bisa menentukan ini benar positif ada arteri koroner atau enggak. Nah, sekalian seperti itu kasusnya kita bisa lanjut dengan CT scan koroner misalnya. Yang tentunya akan lebih sensitif dan lebih ini ya, lebih presisi untuk melihatnya. Nah, jadi kalau kembali lagi kalau ke AC, kalau ACS ya hanya dengan anamnesis, EKG, pemeriksaan lab. Kalau confirm ya kita kan nanti idealnya melakukan angiografi. Nah, angiografi inilah sebagai apa ya ketok palunya gitu, benar ada ACS atau enggak. Kemudian apa yang harus kita lakukan sekalian kita terapi saat kita lakukan angiografi atau PCI. Untuk pertanyaan selanjutnya mengenai cara efektif mengedukasi pasien. Memang edukasi ini kuncinya satu ya, rajin dan memang harus punya waktu gitu ya. Dan memang harus berulang-ulang. Kita tahu bahwa namanya mengubah kebiasaan, mengubah gaya hidup itu agak sulit ya. Jadi memang harus ada edukasi yang berulang. Kemudian sebaiknya sih melibatkan support system. Jadi tidak hanya pasiennya tapi juga keluarganya. Karena kan nanti yang interaksi atau berhubungan yang lebih lama dengan pasien itu adalah keluarga. Kita kan nggak mungkin sebagai nakes ada di samping pasien terus nih. Jadi memang harus melibatkan keluarga supaya kita bisa lebih terbantu untuk menjaga pasien terutama dalam hal kontrol faktor risiko. Kalau untuk target IMT mungkin kurang praktis ya buat kita edukasi ke pasien. Mungkin yang lebih praktis adalah berat badan sesuai dengan tinggi badan. Jadi kalau misalnya tinggi badannya 160, berarti berat badan idealnya kan sebenarnya 60 kilo. Jadi tinggi badan dikurangin 100, kemudian itu kan 60 kilo ya, plus minus 10%. Jadi sekitar 55 sampai 65. Jadi ya tengah-tengahnya kan 60 kilo. Jadi itu targetnya. Untuk LDL sekali lagi tergantung profil pasien. Kalau sudah pernah ACS, targetnya tadi kurang dari 55 miligram per desiliter. Ini targetnya agak sulit ya. Tapi memang di panduan yang paling baru segitu. Kalau dia sudah pernah berulang dalam 1 tahun nih ACS-nya lebih rendah lagi, harus 40 miligram per desiliter. Kalau pasien yang belum terdeteksi, masih seperti kita misalnya yang normal, belum punya faktor risiko apa-apa, di bawah 100. Jadi memang tergantung dari kondisi pasien untuk target LDL ini. Sekali lagi kalau dia sudah pernah ACS, 1 kali di bawah 55, kalau dia dua kali atau lebih termasuk stroke, nah itu berarti harus lebih rendah yaitu di bawah 40 LDL-nya. Mungkin begitu Bu Elda, moga-moga bisa menjawab. As- eh, Pak Robin, apakah pertanyaannya sudah terjawab? Ya, Pak Robin, apakah pertanyaan sudah terjawab? Baik, baik, sangat jelas. Terima kasih. Ya. Baik, Bapak Ibu, untuk yang berikutnya kita masih ada waktu 10 menit. Silahkan untuk yang mau menyampaikan pertanyaan secara ya mungkin tadi Dokter Ivi sempat menyinggung kronik coronary syndrome ya dok ya. Nah ini menarik nih dok, mungkin untuk next topik panitia ya. Iya betul betul betul. Ya karena ini dari ACS saja tadi sebetulnya kita tidak hanya memahami ACS ya dok ya, tapi bagaimana PR-nya itu memahami EKG. Betul. Otomatis sangat banyak dipaparkan ya. Seperti Karena itu. memang kuncinya ACS itu di EKG ya. Selain memang dari anamnesis itu udah pasti. Cuman kita untuk tentuin ini pasiennya STEMI atau non STEMI itu sangat krusial dan itu memang tergantung sama EKG. Jadi memang kemampuan kita dalam membaca dan menginterpretasi EKG menjadi kunci utama juga nih untuk kita bisa mendiagnosis ACS. Betul banget Bu Betul. Elda. Betul dok, kadang baca irama EKG di monitor aja masih bingung dok. Nah ini sudah 12 menit dengan berbagai macam kriteria STEMI ya. Tadi ternyata STEMI yang
A sampai K, saya hitung sampai K tuh. Nah, itu banyak sekali ya. Iya, betul-betul. Kesini jadinya kita makin paham bahwa ternyata STEM itu tidak sesimpel STLPA sih. Banyak sekali sekarang variannya dan ternyata memang mengakibatkan risiko kematian yang tinggi. Jadi semakin kita bisa jeli dalam melihat, tentunya kita berharap nanti pasiennya outcome-nya juga lebih baik. Betul, Gitu. dok. Silahkan, Dokter Imam, Imam Ar-Rahman dari RSUD Ya, Sukamana mau bertanya. selamat pagi, selamat sore, Ibu Helda dan Dokter Viena. Saya Imam, perawat RSUD Sukamara, Kalimantan Tengah. Kebetulan bertugas di IGD. Saya ingin menanyakan terkait penggunaan ISDN, Dok. Jadi kebetulan saya lumayan sering merujuk pasien dari tempat rumah sakit kami ke rumah sakit fasilitas tingkat lanjut yang dengan nyeri dada yang lumayan agak berat. Nah, pertanyaan saya, apakah batasan pemberian ISDN itu bagaimana, dok, dalam penggunaan ISDN? Karena dalam rute perujukan kami itu tidak didampingi dokter dan hanya sendiri saja, mandiri begitu, mengantar pasien. Apakah boleh diberikan terus ISDN itu saat pasien nyeri dada atau gimana, dok, batasannya? Itu aja, dok. Baik, baik. Terima kasih Pak Imam. Nah, Dokter Iki, tadi terkait batasan pemberian ISDN ya. Silahkan dok, Ya, boleh langsung dijawab saya. terima kasih Pak Imam atas pertanyaan. Ini jadi apa ya, daily practice banget ya. Jadi sehari-hari memang pada pasien yang dengan nyeri dada, kalau literatur yang kita baca itu untuk ISDN sublingual dibatasi maksimal 3 kali dengan jeda 5 menit. Makanya idealnya kalau pasiennya masih nyeri dada, kita berikan nitratnya yang intravena, Pak Imam dan yang lain. Jadi kita bisa berikan secara kontinu. Tapi mungkin kalau lagi mobilisasi pasien agak sulit ya, karena saya pikir nggak semua ambulans kita itu yang memang dilengkapi oleh steering pump plus mungkin daya listriknya juga nggak memadai gitu ya. Ya, kalau memang kita hanya punya satu-satunya cara adalah dengan ISDN, ya tentunya kalau mau diulang, kita mesti memeriksa dulu pasiennya bagaimana dengan tekanan darah. Karena kan salah satu efek samping ISDN itu hipotensi. Jadi kita pastikan dulu pasiennya ada tekanan darahnya masih di atas 90. Kemudian kalau bisa ready dengan cairan. Jadi kalau misalnya terjadi hipotensi, kita bisa tolong dengan pemberian cairan segera. Karena kita juga harus ingat bahwa hipotensi itu juga bisa menginduksi nyeri dada. Jadi pasien hipotensi, apalagi pasien ACS itu makin memperburuk nyeri dadanya dan area nekrosis dari otot jantungnya. Mungkin seperti itu. Kalau memang tidak ada kontraindikasi, sebenarnya selama perjalanan itu bisa diberikan beta blocker, yaitu bisoprolol. Kalau pasiennya heart rate-nya masih di atas 60, kemudian tidak ada gagal jantung akut, tidak ada rongki, misalnya tensinya masih bagus, beta blocker bisa membantu. Jadi opsi lainnya adalah memberikan beta blocker di samping dengan nitrat. Mungkin seperti itu Pak Imam dan teman-teman yang lain. Iya, Oke, terima baik. kasih, dokter. Baik, Pak Imam. Baik, sudah jelas ya Pak Imam. Oke. Uh, kita masih ada waktu 4 menit lagi. Silakan Bapak Ibu pengalamannya ya menangani pasien-pasien ACS. Mumpung ini ada pakarnya yang luar biasa, teliti. Ya, mungkin dok sambil menunggu ya, kalau kita lihat peserta saat ini terdiri dari berbagai profesi dan juga bekerja di berbagai pasienkes, ya ada dari rumah sakit, klinik dan juga puskesmas. Tipsnya apa ya dok ya untuk menangani pasien yang chest pain, terutama di pasienkes primer? Baik, terima kasih Bu Helda. Wah, ini susah-susah gampang ya jawabnya ya. Karena ini Mungkin saya lihat tadi ada yang mau dari klinik dok.
Oh iya Seperti benar. itu. Mungkin Terus yang dikasih paling utama itu mesti punya EKG untuk kliniknya, dan yang kedua adalah ready untuk antiplatelet dan nitrat dan statin ya sebenarnya. Statin yang agak susah sebenarnya. Mungkin kalau antiplatelet saya kurang tahu nih di daerah, tapi mungkin kalau di Jakarta itu sampai klinik-klinik itu sudah ada, sudah tersedia. Ya, saya berharap moga-moga pemerintah kita juga memfasilitasi nih untuk teman-teman yang di daerah, terutama yang di luar Pulau Jawa, seperti itu. Jadi memang modalitas utamanya adalah antiplatelet dan EKG. Karena kalau kita lihat, misalnya nih pasien datang dengan onset baru 1 jam, diberikan antiplatelet saja itu sudah memperbaiki mortalitas hingga 30% loh. Itu tinggi sekali. Jadi udah amat sangat membantu kita-kita yang ada di rumah sakit yang lebih besar misalnya untuk menangani pasien dengan ACS. Jadi saya pikir EKG, kemudian obat antiplatelet, double antiplatelet itu merupakan salah satu kunci yang bisa kita apa ya kita gunakan untuk membantu pasien-pasien kita sehingga survival rate-nya lebih bagus. baik. Baik, terima kasih Dokter Ivi. Eh, jadi tadi EKG dan antiplatelet ya, mungkin untuk Bapak Ibu di puskesmas dan kliniknya dicek kembali ya, apakah yang kedua tadi sudah ada di fasilitasnya masing-masing. Ya, kalau belum mungkin pengajuan ya, seperti itu. Baik, ini ada satu lagi dok dari Bu Fitriani Anas, RSUD Taimian. Di Papua, pedalaman sangat terbatas dalam menangani pasien ACS yang berakhir kematian yang sebenarnya bisa diminimalisir. Oh, sharing ya dok. Iya, terima kasih Bu Fitriani Anas. Ya sih memang ini pemerintah memang harusnya bisa membantu memfasilitasi ya, terutama buat saudara-saudara kita yang di area pedalaman di Papua misalnya. Saya ingat sih, saya dulu juga kebetulan pernah PTT di Papua Barat, daerah sangat terpencilnya di Pulau Salawati. Di situ memang saya juga mengalami waktu itu, tapi yang mudah-mudahan sekarang udah berubah, itu masih tahun 2010 sih. EKG memang belum ada, sama obat-obatan antiplatelet belum ada gitu ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 14-15 tahun ini bisa jauh lebih baik lah di sana. Dan semoga bisa membantu ya. Heeh. Amin. Baik, dok, ini sebetulnya ada satu pertanyaan lagi, tapi waktu sudah habis. Mm-mm. Apakah memungkinkan dok? Boleh, Mungkin mungkin dalam tentang, waktu nanti saya singkat. jawab singkat aja ya tentang apa nih ya Bu? Ya, Boleh. ini tidak ada namanya nih, tapi dari RSUD Unara. Mohon maaf ketika kita dapat pasien yang diminta kalau pasiennya onsetnya terlewatkan dok, sudah lewat, apakah kita masih tetap dengan protokol yang sama? Baik, mungkin kalau untuk pasien STEMI di atas 12 jam, kita memang tidak lakukan lagi fibrinolitik ataupun primary PCI kecuali pasiennya masih sangat nyeri ya. Jadi untuk fibrinolitik sudah tidak, tapi kalau pasiennya masih sangat nyeri, opsinya adalah PCI. Tapi untuk obat medikamentosa seperti antiplatelet, antikoagulan, statin, itu masih tetap kita berikan. Kemudian kalau untuk non-STEMI, kalau non-STEMI itu tidak ada batasan onset, Bapak Ibu semua. Jadi kalau pasiennya non-STEMI meskipun sudah lebih dari 12 jam, kita tetap berikan obat antiplatelet, antikoagulan, dan nitrat, kemudian statin, beta blocker, ACE inhibitor kalau perlu. Dan nanti kita bisa stratifikasi risikonya. Kalau memang harus dilakukan angiografi, kita angiografi. Mungkin seperti itu. Baik, baik, sangat lengkap dok ya dalam waktu singkat, luar biasa. Karena waktu juga yang harus memisahkan kita ya dok ya, sebetulnya masih banyak yang ingin di-sharingkan mungkin dari Bapak Ibu, tapi karena waktu sudah habis ya, sehingga untuk sesi materi yang pertama sudah selesai. Mungkin dari dokter ini ada closing statement yang ingin disampaikan kepada Bapak Ibu yang hadir di sini, silakan. Kayaknya tidak ada. Semoga ilmu yang kita dapat di hari ini bisa bermanfaat untuk membantu pasien-pasien kita lebih baik lagi. Insya Allah jadi amal ibadah kita semua. Amin. Amin, amin, amin. Baik, terima kasih Dokter Ivi. Bapak Ibu silahkan kita berikan reaction untuk Dokter Ivi. Ya, karena sudah menyampaikan Terima materi kasih yang sangat luar semuanya. biasa. Mohon Terima maaf lahir kasih Dokter batin Ivi. kalau ada kekurangan. Sama-sama dok, terima kasih.